Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Bobo juga berharap semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Nah, tubuh manusia itu unik dan spesial teman-teman, karena setiap organ memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu, setiap organ tubuh punya peranan yang tidak kalah penting loh. Kali ini Bobo akan ajak teman-teman untuk membahas fakta unik seputar tubuh manusia. Pertama, kita akan bahas dari atas tubuh manusia, yakni rambut. Bila kita lihat, satu helai rambut manusia itu tipis sekali. Tapi ternyata di balik itu ada 3 lapisan penyusunnya loh. Bobo jadi penasaran nih, apa saja fakta unik rambut ya? Yuk, kita lihat videonya. Kedua, organ tubuh gigi yang membantu untuk mengunyah makanan. Nah, berapa jumlah gigi teman-teman saat ini? Berapa ya seharusnya jumlah gigi yang dimiliki anak-anak? Nah, kalau gitu langsung saja yuk kita lihat videonya. Sahabat Mombi,
Gigi adalah bagian yang penting dari tubuh kita. Setiap hari, kita menggunakan gigi untuk mengunyah makanan. Kali ini, kita cari tahu tentang gigi yuk. Ketika kita lahir, kita belum punya gigi. Gigi kita mulai tumbuh satu persatu ketika usia kita sekitar 6 bulan. Ketika usia kita 2 atau 3 tahun, kita biasanya sudah punya 20 gigi. 10 gigi di rahang atas dan 10 gigi di rahang bawah. Gigi ini dikenal dengan nama gigi seri. Lalu ketika umur kita 6 tahun, satu persatu gigi kita akan lepas dan berganti dengan gigi dewasa. Gigi dewasa ini tidak akan lepas lagi dan akan terus kita gunakan hingga tua. Oh iya, gigi dewasa jumlahnya lebih banyak dari gigi susu loh. Jumlah gigi dewasa adalah 32. Meski jumlahnya berbeda, gigi kita dan gigi orang dewasa sama-sama punya lapisan pelindung bernama lapisan enamel. Lapisan enamel bertugas untuk melindungi gigi kita dari gesekan yang terlalu keras ketika kita sedang mengunyah makanan. Tapi lapisan enamel ini bisa rusak jika ada bakteri dan sisa makanan yang menumpuk di gigi kita. Jika lapisan enamel kita rusak, gigi kita juga akan menjadi rusak dan berlubang. Nah, supaya gigi kita tetap terjaga, kita harus rajin menggosok gigi dengan pasta gigi. Kita harus menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Sahabat Mombi, kita sudah belajar banyak tentang gigi. Sekarang, bisakah sahabat Mombi sebutkan warna ketiga sikat gigi ini? Tepat sekali. Warnanya adalah merah, hijau, dan kuning. Sahabat Mombi memang hebat. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Ketiga, sistem pencernaan manusia. Teman-teman pernah bingung gak sih bagaimana jalannya sistem pencernaan manusia? Yuk, Bobo bantu jelaskan lewat video ini. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Keempat, fungsi hati yang bisa menetralkan racun. Teman-teman, kebayang gak sih bila di tubuh kita ada banyak senyawa yang berbahaya? Nah, inilah fungsinya hati, teman-teman. Yuk, kita lihat fungsi lain dari hati. Apakah kamu sudah tahu apa saja fungsi dari hati? Hati adalah salah satu organ tubuh yang punya peranan atau fungsi sangat penting. Tahu nggak? Hati atau liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh loh. Yap, organ yang berwarna coklat ini punya berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini punya 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri.
Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lalu apa saja ya fungsi dari hati atau liver? Yuk kita cari tahu. Menghancurkan sel darah merah. Hati nggak menghancurkan sembarang sel darah merah kids, tapi sel darah merah yang sudah tua. Proses ini akan membuat feses atau kotoran manusia berwarna coklat. Namun kalau kotoran berwarna pucat atau putih atau warna urin jadi lebih gelap, bisa jadi pertanda adanya masalah pada organ hati. Contohnya, hepatitis yang disebabkan oleh virus. Selain warna feses dan urin, masalah hati juga bisa ditandai dari perubahan warna pada mata dan kulit. Umumnya, kalau warna mata yang berubah jadi kekuningan menandakan kalau ada penyakit kuning dalam tubuh. Penyakit kuning atau jaundice ini disebabkan oleh penumpukan bilirubin, membersihkan darah dan menetralkan racun. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Senyawa berbahaya ini bisa berasal dari obat-obatan sampai racun. Tempat menyimpan nutrisi, vitamin, dan mineral. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya, zat besi, vitamin larut, lemak seperti A, D, E, dan K, serta asam folat. Memproduksi protein. Hati bertanggung jawab untuk memproduksi protein, seperti albumin, yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati loh. Metabolisme protein. Hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea dan dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh. Hati juga berfungsi mengeluarkan lemak. Lemak yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan akan diangkut lewat darah menuju hati. Selanjutnya, lemak tersebut akan dipecah menjadi sebuah asam lemak dan gliserol. Lemak diubah menjadi asam lemak dan kemudian menjadi karbonhidrat atau keton tubuh yang diangkut oleh darah ke jaringan. Cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Di samping itu, hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam membentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Kelima, kuku si organ tubuh yang bisa bercerita banyak hal tentang si pemilik. Tahukah teman-teman, seorang dokter bisa mengetahui tentang kamu hanya dengan meneliti kuku loh. Kok bisa ya? Nih, lihat videonya deh. Kuku kita terbuat dari zat keratin, sama dengan yang membentuk rambut kita. Kuku dirancang untuk melindungi ujung jari tangan dan kaki, serta jaringan lunak di sekitarnya. Kuku jari tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku jari kaki. Rata-rata kuku jari kita tumbuh 3,5 mm per bulan, 42 mm per tahun. Rata-rata kuku jari tangan kita tumbuh 3,5 mm per bulan, 42 mm per tahun. Pertumbuhan kuku laki-laki lebih cepat daripada kuku perempuan. Menggigit kuku adalah kebiasaan yang tidak sehat. Kebiasaan menggigit kuku disebut onsikophagia. Kuku membutuhkan darah dan nutrisi untuk tumbuh. Kalau terjadi cedera hingga aliran darah dan nutrisi terhenti, kuku akan menjadi biru tua. Kita tidak merasakan sakit saat kuku dipotong, karena pada kuku tidak ada saraf. Kuku dapat bercerita banyak hal tentang pemiliknya. Seorang dokter dapat mengetahui kesehatan seseorang dengan melihat warna kuku, bentuknya, dan ukurannya. Misalnya, kuku yang cembung bisa disebabkan oleh adanya gangguan di paru-paru. Tuh, bener kan? Anggota tubuh kita dari kepala sampai kuku yang terkecil itu punya fungsinya masing-masing. Mereka memegang peranan yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Karena itu, penting untuk memperhatikan asupan makanan dan menjaga kebersihan diri ya. Eits, majalah Bobo terbit setiap hari Kamis loh. Jangan sampai ketinggalan edisi terbarunya ya. Kunjungi juga bobo.id untuk cari tahu fakta menarik tentang antariksa dan pengetahuan lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya.
Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!